Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rojik. Saya dari Desa Kergenan, Kecamatan Kraksan, Kabupaten Probolinggo. Saya adalah mahasiswa Universitas Zainul Hasan Genggong. Saya fakultas dari Tadris Umum. Saya dari prodi Tadris IPS. Yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Hasan Tawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati juga Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati Kaprodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, yakni Bapak Babul Baharudin MPD, dan yang saya hormati juga orang tua saya, yaitu ibu dan bapak saya, dan juga yang saya hormati dosen pengampu studi Al-Quran, yakni Ibu Hawa Hidayah Ibu Hawa Hidayatul Hikmiyah MH. Saya di sini akan mempresentasikan tentang peta konsep tentang Makkiyah dan Madaniyah. Nah, ini adalah peta konsep Makkiyah dan Madaniyah. Ya, pengertian tentang surat Makkiyah dan Madaniyah. Surat Makkiyah yaitu surat yang diturunkan sebelum hijrah, fokus pada akidah dan tauhid. Jadi surat Makkiyah itu sebelum hijrah, berarti diturunkan di kota Mekah. Nah, sedangkan pengertian surat Madaniyah yaitu surat yang diturunkan setelah hijrah, lebih banyak tentang hukum syariat. Jadi kalau pengertian surat Madaniyah itu tentang diturunkan di kota Madinah. Yang kedua itu tentang unsur-unsur surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, unsur-unsur surat Makkiyah yaitu ada tentang tauhid, keimanan terhadap hari akhir, yang ketiga akhlak, dan yang keempat kisah-kisah Nabi. Sedangkan unsur-unsur surat Madaniyah itu juga ada 4. Yang pertama hukum syariat, yang kedua hubungan sosial, yang ketiga peraturan keluarga, yang keempat perang dan jihad. Ciri-ciri surat Makkiyah. Nah, ciri-ciri surat Makkiyah itu ada 3. Yang pertama, tema utama tentang keimanan. Jadi tema utamanya itu tentang keimanan, seperti iman kepada hari akhir, iman kepada Tuhan, iman kepada malaikat itu. Ya, sedangkan yang kedua itu gaya bahasa. Gaya bahasanya itu pendek dan puitis, jadi tidak bulat-bulat, terperinci, simpel gitu gaya bahasanya. Yang ketiga, sasarannya itu masyarakat Mekah, yaitu memang waktu itu kan surat Makkiyah diturunkan di kota Mekah, jadi sasarannya itu masyarakat Mekah. Kalau ciri-ciri surat Madaniyah itu juga ada 3 ya. Yang pertama itu itu tema utamanya hukum syariat. Jadi temanya itu kebanyakan tentang hukum syariat. Itu tentang apa gitu, tentang hukum-hukum apa gitu. Yang kedua, gaya bahasanya itu panjang dan
terperinci. Jadi tidak sama dengan surat Makkiyah. Kalau surat Makkiyah itu kan pendek dan puitis. Kalau surat Madaniyah itu panjang dan tapi terperinci gitu. Nah, sasarannya itu adalah masyarakat Madinah karena surat Madaniyah ini diturunkan di kota Madinah. Ya. Yang terakhir ini adalah perbedaan surat Makkiyah dan Madaniyah. Perbedaannya itu ada 3 ya. Yang pertama waktu turunnya. Kalau surat Makkiyah itu waktu turunnya sebelum hijrah, itu diturunkan di kota Mekah. Kalau surat Madaniyah itu diturunkan setelah hijrah dan itu diturunkan di kota Madinah. Nah, tema utama perbedaan tentang tema utamanya itu kalau surat Makkiyah itu tentang keimanan dan tauhid. Tapi kalau surat Madaniyah itu tema utamanya tentang hukum syariat dan hubungan sosial. Gaya bahasanya antara surat Makkiyah dan Madaniyah, yaitu kalau surat Makkiyah itu pendek dan puitis. Sedangkan kalau surat Madaniyah itu panjang dan terperinci. Jadi itu presentasi tentang konsep Makkiyah dan Madaniyah. Kalau seumpama banyak salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.